Ada uang baru nak nyoba open mic, datang jauh dari dusun dari Sungai Lilin nanya. Apa kak tema open mic kita? Minyak sayur. Wah, 1 set 7 menit minyak sayur. Sama yang kemarin. Halo Soul People, welcome back to Soulcast. Hari ini Rara ditemenin sama teman-teman dari Stand Up Comedy Palembang. Hai. Yeay. Halo. Sudah sok seru gitu ya. So, seru ya. Iya dong. Kenalan dulu dong kak. Sama kakak siapa nih hari ini? Ya, kenalin nama aku Pedro Dwi Putra. Jadi sebagai anggota Stand Up Comedy Palembang. Stand Up Indo Comedy Stand Up Indo Comedy Palembang. Palembang. Yes, Kak betul. Pedro sama satunya sama Kak. Ido. Eh, Bohong. salah. Ali. Sama Kak Ali. Oke. Berdua anggota ya kak ya? Dari Anggota. Stand Up. Ya, kalau aku lebih ke humas ya. Humas. Karena dia ini termasuk yang memang betul-betul keliling menjalin relasi. Oh gitu. Kalau aku kan lebih ke terima beres. Oh iya, yang ini nyari sponsor ya. Lebih ke arah katek gawe. Nah, Kak sehari-harinya ngapain ya? Sehari-hari ya paling ya siaran seperti biasa, melamun dan tidur. Tapi kadang-kadang ngejob juga, kadang-kadang juga bantuin mama di toko. Seriously. Sudahlah, Kau tidak percaya dengan aku, serius. alasan pula pakai bantu-bantu mama. No. Biar dijingak uang. Ini dengan uang tua. Berbakti. Suzon kau dengan aku. Nah, kalau kali kesibukannya apa nih? Nggak sibuk. Lebih ke arah ngopi, nongkrong, lucu-lucu, berjudi. Sebut pula isinya itu. Astaga. Aduh. Kak udah berapa lama sih di stand up komedi Palembang? Kalau Bang Pedro dari 2013 ya. 2013 sudah masuk Tidak 10 usah tahun. ditanya lagi dia. Sudah Padahal hampir 10 antusias. tahun ya? Iya, 1 dekade sudah. Kalau aku baru 2016 ya. 2016. Iya, masih anggota angkatan muda lah masih. Tapi pecah senior kelakuan kau di situ ya. Cara kita. Wong hulu nak jajan tuh lah. Aduh. Nah kak, apa sih awalnya tuh mau ikut jadi sebagai komika ini apa sih? Awalnya ya. Kalau dari aku tuh awalnya ya pertama kali itu dari lomba di kampus. Waktu itu kan aku kuliah di Unsri itu. Kebetulan ada lomba stand up. Siapa yang ada? Yang stand up Palembang dong. Unsri. Jurinya anak stand up Indo Palembang. Dan juga waktu itu ikut, alhamdulillah juara 1, diajak yuk open mic yuk, diseriusin, diterusin, alhamdulillah sampai sekarang. Oh, Gitu. keren. Kalau Mas Ali nih, gimana? Aku jurinya dia waktu itu. Gitu. SKT, kau baru gabung kan dari 2016, kok tiba-tiba? Aku 2016 ikut kompetisi juga. Ah. Anak stand up Palembang ada kompetisi untuk regenerasi waktu itu. Oh, diganti ke yang Namanya lama. Cuko. Cuma kompetisi Yeah. komedi season pertama. Alhamdulillah aku juara 1 terpilih. Hoki bae. Oke, baik. Jadi memang rata-rata tuh yang gabung di stand up Palembang itu dari kompetisi. Cuman beberapa ada yang kayak ikut open mic atau lihat di Instagram tertarik ikut. Biasanya tuh kayak itu. Tapi dikit yang kayak itu sudah, karena mental wong sudah semakin hari semakin ciut. Nah, sekali open mic gak lucu hilang tuh, nah yang paling malas itu biasanya. Banyak lah nanya di WA dulu, nanya di DM, nanya di WA, cak mana kak cara nulis sama gitu, jelasin panjang lebar. Oh ya sudah, aku masih ada gawean minggu ini. Ujungnya tuh cuma caper bae. Caper bae. Karena lah takut duluan kayak di awal. Karena lah takut duluan bangkonya. Biasanya mereka berani datang dewean sih. Nah, makanya kawan-kawan tadi ketimbang nanya-nanya kayak itu penting datang langsung. Tapi biasanya yang kayak itu karena kawan-kawan sudah terlanjur males ya jawabnya aneh-aneh. Iya, kami kasih omongnya. Ya, Jumat depan temanya open mic kita apa waktu itu Ganda pernah ngolah ke budak tuh? Minyak goreng apa minyak sayur? Ada uang baru nak nyoba open mic, datang jauh dari dusun dari Sungai Lilin nanya. Apa kak tema open mic kita? Minyak sayur. Wah, 1 set 7 menit minyak sayur. sama yang kemarin itu loh, yang baru-baru pernah kami omongin kan, Kak, persyaratan masuk stand up apa? Bawa SKCK dibawa. Bawa Beneran SKCK. dibawa. Dia bawa dan Aku sudah ngeprank wong 3 cak itu.
Ya karena SKCK akte lahir kakak gak ya? Betul. karena kami butuh dong namanya, walaupun kami komunitas yola lucu misalnya kalau ada uang kriminal kan di anggota komunitas kami kan, ya maksud aku jadi-jadilah kan. Biarlah bermasalah dengan penonton bae maksud aku. Benar. Ribut-ributnya masalah materi bae, jangan masalah kriminal ya maksud aku. Betul. Oh berarti dari sebelum kakak gabung stand up komedi Palembang udah ada gitu ya? Sudah ada. Udah Dari- sebenarnya dari 2011 stand up 2011. komedi Oktober. Palembang itu sendiri. Iya, Oktober 2011 waktu itu anggotanya masih 4 orang. Dan juga open mic-nya masih sedikit dan alhamdulillah sampai sekarang bertambah. Sampai sekarang bertambah. Iya, Sekarang berapa orang kak? Sekarang ini 20-an li ya. Kalau di grup besar, di klub besar apa? Itu pertanyaan tidak bisa dijawab seluruh komunitas di Indonesia. Komunitas apapun itu. Kalau kamu jawab itu, berapa anggotanya sekarang? Berapa pasti cak itu jawabnya. Bener, kadang tidak tertentu kadang-kadang. Kadang-kadang ada momen tertentu aktif 20, kadang-kadang aktif 15. Kami pernah malah aktif itu cuma 2. Pernah. Aku open mic berdua, by one kami. Nah, by one open mic. Kamu lagi kurasa tidak bisa kamu kutanya kalau jawab berapa sih anggota media ini? Saya salah deh kak. Apa ini sih? Apa sih kamu ini nih? Shot media, Shot Kak. media. Mohon Ngapa maaf, itu ada diikuti? Sorry media lain. Soalnya itu yang ditampilkan bro. Oh Iya, aku juga yang di sini ceng. Sorry ceng. Kan di belakang kakak besar kak. Iya. Oh ya Allah. Berarti Buyan dulu. ketahuan kalian belum follow. Kalau misalkan Ay, tidak usah juga sih, tidak perlu juga budak ini. Oh, tidak perlu juga. Tidak perlu juga. Oh, itu Tidak perlu juga. Soalnya informasi di Instagram kita tidak kata yang apa bermanfaat untuk mereka ini sebenarnya. Bermanfaat. Tapi kan jadwal-jadwal komika di sini semua tapi Ada tiap Jumat itu baik jadwalnya. Tidak Iya, berubah. tiap Nggak Jumat. berubah, Atau reguler. kadang-kadang ada acara-acara besar lah, kayak kemarin ini Dela Punchline ini misalkan aktif, kemarin posting-posting. Atau bulan Ramadan lah biasanya posting apa? Tiap sore Tiap kalau sore. kalau Ramadan itu stand up Indo Palembang tuh ada konten kultum namanya. Komika ulas tentang umat manusia. Ya namanya ya jokes-jokes one liner lah yang Berhubungan dengan Ramadan. ya satu set up punchline yang di bawah 1 menit dilempar di Instagram. Nah itu balik lagi dari anggota komunitas tadi, Ya. kami tuh bukan bertambah sih jatuhnya, kayak ke silih berganti kayak itu loh. Nggak tahu. Aktif ida, ya begitulah dinamis. Tanya ya. Pedro nih, dia pernah nggak ngilang? Pernah berapa kali? Pernah? Kau pernah ngilang kan? Belum aku dari 2016 sampai sekarang. Aduh, seminggu waktu ngilang. Seminggu aku ngilang. Aku open mic di Lampung seminggu. Nganggu kamu di Palembang ini. Kamu udah open mic. Oi, binatang galo ini ngomong ini. Aku udah kate udah open mic, kamu nongkrong kamu di kedai kopi. Aksat dia memang. Wong kape nanya, "Ili open mic dari ini, playernya mana?" Iya, aku tanya budak. Di grup, ayo kawan-kawan kita ke Kopi Bank we katanya. Oh. Ya jadi kayak itulah. Oke. Tidak tentu jadi. nggak tentu ya. Di awal 2011 itu 4. kakak tahu nggak siapa yang membentuk ya awal berdirinya? Aku tidak tahu pasti, tapi awalnya itu diawali sama 3 orang yang pengen Agam. bikin Kakak. Enggak, justru beda loh. Justru beda Dokter omongannya. Asirat. Justru bukan. Oh, sok tahu. Serius, ini tuh yang tahu cerita ini sekarang dia lagi merantau jadi ojol di Jakarta. Maul. Salah satunya. Dia tuh saksi kunci sejarah stand up Palembang loh. Saksi kunci, bukan komika terbaik ya, saksi kunci dia tuh. Iya. Coba berarti kebaik. Nah, jadi pokoknya ada 3 orang yang bikin akhirnya bertambah jadi kayak sekarang kayak itu loh. Pokoknya diawali sama 3 orang lah yang nonton acara stand up di Metro TV waktu itu. Biasanya terinspirasinya dari videonya Radit di YouTube sih. Itu Metro TV belum ada sih kan aku. Jadi inspirasi awalnya dari Ya Raditya Dika. rata-rata Rata-rata kayak itu. ini komunitas stand up nontonnya YouTube-nya stand up Indo yang video Radit ya. Ya kalau yang awal-awal itu dulu. Waktu itu aku juga kan dulu zaman-zaman video YouTube tuh di-downloadin tuh video-video kayak Soleh Solihun, Seminotas Limboy, Panji Pragiwaksono dan lain-lain itu Aku nonton Bang Pet nih lah aku nih. Alah, burit. Tidak. Aduh dia aku nonton kamu waktu itu. Oh iya, kerennya aku. Waktu-waktu masih di RBN aku masih jadi penonton. Aku duduk di yang kursi belakang dekat rombongan fotografer galak ngedit itu di RBN. Kamu materi dulu kan RBN kan rame, aku nonton. Wah, aku keren nih budak ini aku. Cuma
mulut kau beda dengan sekarang, Li. Ada satu. Tiba-tiba nak minjem. Biar lemak gitu kan. Nah, Kak, kita back to topic ya. Stand up Apa? Indo ini ada cabang nggak sih Kak di Jakarta? Pusatnya di Jakarta apa gimana nih? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Oke. Indonesia itu sudah ada sekitar 130-an lebih. Sudah 130-an lebih cabangnya. Daerah mana itu Padang, ada Lampung, ada Jambi, ada dimanapun itu ada. Kayak Bahkan juga di Sumatera Selatan dewe itu sister community-nya dari stand up Indo Palembang itu juga ada kayak di Prabu Muli, Kayu Agung, apalagi Tanjung Batu kati. Berarti ke daerah banyak juga Tanjung Kak ya? Batu ini ada apa yang kemarin tuh? Sungai Lilin. Sungai Lilin sempat Nah. ada, Sekayu sempat ada, Batu Rajo. Batu Jadi Rajo ada kan? ada pokoknya di seluruh Indonesia lah. Seluruh kabupaten juga Ya, kadang ada seluruh juga kabupaten. gitu ke daerah. Kalau Ada juga. wongnya kepengen bikin ya bikin baik biasanya. Nggak harus apa dulu. Cuma setidaknya kan ada yang lebih cangkupannya lebih luas tuh di sikok daerah. Misalnya kalau di Kayu Agung kan mereka ngomong dulu cak mana nih kalau udah bikin dengan kawan-kawan dari stand up Palembang. Sudah kami ngomong bikin baik. Oh, sudah bikin baik. Nggak ada ini juga sih sebenarnya. Dan itu pasti terintegritas ke pusat kayak tuh di stand up comedy Indonesia di Jakarta. PSSI-nya lah. Istilahnya kayak itu, istilahnya tuh. Iya PSSI-nya PSSI. lebih simpelnya tuh PSSI-nya stand up Indo Palembang tuh stand up Indonesia. Nah, Iwan Buleknya, Iwan Buleknya langsung. Tuh PSSI. Ya Ajis Doaibu kan, Ajis presidennya Doaibu kan, untuk ketumnya. saat ini. Gitu Oke. kan gitu. Tapi sehari-harinya ngapain Kak budak-budak dari stand up Indo Palembang ini? Open mic nongkrong saling kato itulah. Nongkrong hari-hari di Kopi Bank. Kopi Bank. Nggak, jadi kamu Tongkrongan ya? Nah, tongkrongannya sudah itulah, ada kate lain lagi budaknya. Dibanding apa namanya produktif menulis materi, sharing, nongkrong. Wah jadwal open mic beda open mic nongkrong. Ya Allah. Nongkrong bahas kali Kak, bahas Bener. topik kali. Enggak, bahas yuk. Ini siapa Godland? Nah itu nah. Nah, ya Allah Mobile Legend, Mobile Legend, PUBG udah kan. Tapi memang nulisnya itu kadang-kadang ada, nulisnya kadang-kadang Ada. ada. Tapi perlunya nongkrong sehari-hari di stand up comedy ini kan nongkrong itu kan bercanda segala macam gitu, ngebangun sense-nya lah, ngebangun sense-nya dan lain-lain. Biasanya kayak itu. Cuman tiap hari Jumat fokus jadwal rutinnya tuh itu sih tiap hari Jumat open mic kita di Savior di Demang. Xavier Demang jam berapa Kak? Savior Demang itu jam 8. Jam 8 malam itu Lewat start. lah Itu biasanya. semua orang bisa nonton kah? Free Iya. umum atau gimana? Free. Masuk bebas sih. Yang penting ya terserah kalian nak jajan atau tidak sebenarnya. Yang penting open mic-nya terbuka untuk umum. Jadi siapa baik kepengen nyuboi open mic itu bisa. Nggak harus untuk anggota komunitas baik kan dibuka untuk umum open mic itu. Benar. Dan Tugasnya komunitas kan mewadahi kan. betul, segala umur, cewek cowok bebas siapapun itu kalau pengen nyoba open mic silakan. Tapi cewek juga banyak ya Kak yang open mic. Banyak yang coba. Sampai sekarang gimana nih? Bisa dihitung pakai jari. Cuma beberapa kayak itu loh. Sekali dua kali ada, cuman tidak permanen. Cuman yang masih sampai sekarang ini yang masih dibilang paling aktif di antara cewek-cewek lain itu ada Ada si kok komik cuma namanya. Nurjana, namanya Nurjana. Iya, Si kok itulah sih dia juga ya beranaan kecil lagi Saro metu. Nah, itu. Nggak beranaan kecil juga Saro metu dia sibuk jahit kan. Cara dia butik-butik ibu-ibu kan. Nah, sibuk ya kalau Iya. Sibuk. Cacak kita nih kan gembel-gembel nih kan ya tiap hari katik gawe nongkrong hahi melucu terus singgo ya. Katik masa depan. Jadi apa kita di ngagek tuh? Hah? Kita nih jadi apa Jadi ngagek? pusing paling. Jadi, Sukses tidak gitu. menurut Kakak nih, Kak Pedro sama Kak Ali perkembangan stand up komedi di Palembang ini gimana Kak? Sejauh ini kayak menjadi hal yang lumrah ya, lombanya lumayan ada dan lumayan dan juga beberapa bulan belakangan dan juga dianggap sebagai salah satu hiburan alternatif lah, selain kayak band atau apa segala macam itu. Itu sih perkembangannya. Jadi ini sih menjadi sesuatu yang normal sih di masyarakat sih. Mungkin kalau dulu tuh kayak aneh banget itu ada uang tegak dewean dia melucu. Biasanya kan paling uang dewean yo pidato, kata sambutan atau kayak mana, tapi ini memang fokusnya tuh berkomedi kayak itu loh. Jadi salah satu Lebih berat alternatif entertainment ya di Palembang sekarang. Alternatif terutama event-event yang
nggak terlalu apa ya, yang semi outdoor lah, yang nggak terlalu outdoor nian biasanya, atau juga event-event yang indoor, Ya. corporate biasanya, ataupun ya event-event gratis lah. Yang sering nawar itu. Iya betul. Karena Nggak sih, beberapa bulan belakangan ini memang event-event juga yang kayak gigs yang diaduk oleh apa namanya brand rokok atau brand apapun itu, biasanya ada stand up-nya, ada band-nya, ada apa activity-nya dimasuk ke di activity, sudah kayak jadi band, jadi kayak hitungannya komunitas fotografer sudah masuk ke jajaran itu tuh, jadi sudah setara. Bahkan ya mungkin bisa dikatakan bisa lebih tuh tanggung jawabnya dibanding di band sama komunitas fotonya, karena kalau kawan-kawan yang nampil stand up tuh kan ada tuntutan lebih tuh. betul. Harus lucu kan, dan responnya kan spontan, gitu Betul kan? Kami juga kalau pernah kejadian nampil di antara band tuh malah disuruh turun pernah. Di sore. Pernah kemarin itu Li, yang di The Sultan. Sorry aku tidak ya. Di Sultan budak-budak Li. Kau ini mendak negatif terus tentang komunitas, sengak itu kau ini peningian pala aku. Tidak, yang ini maksudnya kamu tuh belum, maksud aku yang di sore-sore turun, enggak usah pula dijok tahu. Tambah jahat ya, pacak tugas aku lah. Iya maksud aku itu, hey kita tuh membicarakan realita yang terjadi di lapangan, Iya, Pak, biar tahu rasanya kayak mana, biar Iya, kalau pecah dianggap muda itu gitu nih. Iya, kalau sekarang kan apa namanya event-event yang kayak gigs-gigs yang diadakan oleh brand-brand rokok kan sudah masuk nih, stand up-nya tuh sudah sejajar, maksudnya sudah sejajar. dengan talent-talent yang lain, dengan band-bandannya tuh sudah sejajar. Jadi bukan cuma jadi hiburan alternatif, bahkan bisa jadi ke hiburan utama. Betul. Karena di flyer tuh bukan cuma masuk nama bae, ada foto biasanya sudah. Yes, betul. Kayak jadi salah satu talentnya nih. Talentnya nih. Berarti komika ini sudah bisa menjadi profesi di Palembang ini. Sudah bisa jadi profesi kalau nah Coba Kak cerita dong. kalau konsisten itu sih. Menurut Bang Pet tuh ya, kalau menurut aku sih tidak masih. Begawi paling bener. Begawi, mencari duit, begawi. Lah paling bener itu sudah begawi. Begawi, muka usaha, muka toko, jualan kopi, jualan es apa, jualan seblak, itulah paling bener sudah mencari duit. Nggak usah menambah-nambah anggota komunitas lagi. 70 pintu rezeki aja Rasulullah. Langsung masuk kamu untuk kamu. lewat jalur dagang. Jadi belum bisa nih, menurut Kali belum bisa. Belum bisa untuk sekarang ini ya, cuma bisa dikatakan sebatas hobi yang kadang-kadang ada duitnya baik. Iya. Kadang-kadangnya itu nah. Karena masih belum ada betul satu-satu komika. Kan kadang kan job kan penontonnya random. Kadang-kadang penontonnya itu corporate, kadang-kadang penontonnya itu anak muda. Nah, baru bisa jadi profesi kalau ibaratnya tuh kayak MC, dia tuh bisa masuk ke segala audiens ini tadi. Komika belum ada yang kalau MC oke lah di Palembang masih bisa jadi bisa profesi lah. kalau MC. Asa galak panggung bae kalau MC, bukan jadi ya maksudnya. Ya makan galau bae dulu. Walaupun ado ya. Walaupun ado. Banyak malah. Bergrup kadang dia tuh. Itu kadang-kadang ya. Gue takut deh ini wawancara mereka. Oke. Oh Kak, kita back to topic nih, gue takut banget nih. Boleh. Iya. Sebagai komika nih Kak, apa sih yang bakal dan harus dipersiapkan sebelum tampil open mic itu? Jelas-jelas nulis, yang jelas materinya nulis. Karena kan yang namanya komedi itu kan bisa sebenarnya itu spontan, tapi ya tergantung jam terbang. Apalagi yang salah nih. Aku tuh ngomong spontan. Kesat marah banget. Cakar aja kamu. Materi lah yang pasti materinya, karena kita kan awal sebelum naik panggung itu kan nulis dulu kayak apa setupnya, apa punchline-nya, apa yang pengen dibahas segala macam. Pokoknya dari nulis dulu, abis itu dibawa ke atas panggung gitu sih. Tapi itu harus disesuaikan sama target penontonnya nanti, audiensnya. Kalau untuk open mic justru sebebas-bebas kita Ya sih. itulah tantangannya lebih random itu di open mic, karena penontonnya kan kita tidak tahu nih siapa yang datang ke cafe tempat kita open mic. Bisa baik anak-anak, bisa baik
uang dewasa bisa bae family yang datang kan. Kita tidak tahu ngapa open mic itu penting ya, karena ya latihan itu kita harus tahu segala caranya di medan tempur gitu kan. Betul, karena job itu tadi ya penontonnya tuh besoknya berbeda-beda kayak Dia itu. pernah dapet job di pom bensin loh. Serius? Iya. Tidak, itu kan kena kola itu. Itu kan kena kola itu. Ditipu aku. Ditipu kayaknya Cak di Iya. dia stand up Komunitas. comedy. Padahal lah siap lah ngedil kalau dia. Lah siap sudah. Selamat Materi sore lah pom siap bensin ya, Singapura. Sudah siap itu selamat sore pom bensin Singapura itu. Dulu zaman pom bensin Singapura belum ada di pom bensin daerah situ katanya ngejob, ternyata kelakar budak bay sialan sih. Cetok galak. Udah Bang Pet ada duitnya lumayan deh. Sudah siap selamat siang selamat sore pom bensin Singapura itu. Nggak tahunya. Tapi ya itu dia sih, disesuaikan dengan penontonnya karena beda umur beda selera komedi, beda pekerjaan beda selera komedi itu sih biasanya gitu. Tapi kakak udah hafal nih, udah hatam nih tentang target audiens ini apa gimana? Justru aku paling susah tuh menghibur ya bapak-bapak. Bapak-bapak yang tua-tua ini tadi kalau aku personal. Karena kadang-kadang terlalu berat juga tidak bisa, terlalu ringan juga tidak bisa. Yang kayak klik itu tuh susah kayak itu loh. Susah. Iya. Kalau sama bapak-bapak ya. Sama bapak-bapak. Makanya kadang-kadang rata-rata. Padahal kamu lah tua juga loh. Tidak juga. Tongkrongan aku kan kamu nila, makanya merasa muda terus aku. Justru kamu merasa paling tua nongkrong dengan kami nih sebenarnya. Iya sih, kamu yang merasa aku tua, aku tidak deh. Iya ya. Karena kamu penyuka anime mungkin. Wibu ternyata. Iya dong. Witu. Wibu tua. Iya, itu maksud aku. Kalau kakak Ada ingat aku nggak? Iwang utus aku. Oi, dia nilai wawancara loh, podcast Dio ini. Sorry. Padahal aku nak post tadi tuh wibu tua. Maksud aku tuh chemistry kita tuh kan tidak ya kan. Bertemu jarang nak chemistry. Iya. Iya Oke, kalau cak itu Masih ingat nggak kak materi yang pertama kali dibawain pas pertama kali manggung? Pertama kali manggung ya. Waktu itu bahas soal ini sih, pengalaman kalau di mobil Palembang Layu itu kayak mana. Aku materi detailnya tidak tahu, yang pasti tentang itu. Karena dari Palembang ke Layu kan kuliah di Unsri itu kan naik mobil tuh, pengalaman dalam situ Bis, aku ya? ceritain. Damrian. Desain dari ibu-ibu Layu sambil bawa ayam segala macam itu. Ya yang kayak itu Di sih. dalam bus itu. Di dalam bus, ibu-ibu tedo. Ngiler pula li. Itu benar. Ngiler pula mambu kangkung. Kok iler bambu kangkung? Siapa tahu dia kan habis makan itu. Tidak, kan kangkung kan biasanya tidak keluar dari iler. Beda kan keluarannya kangkung tuh kan dari mana kan? Kan ini kan dia tinggal habis makan kangkung tuh aromanya tuh li. Iya. Sudah lanjut Pik, Sudah siapa? lah. Kalau kali gimana nih pertama Ali kali apa apa materi nih? pertama li? Apa materi pertama aku Bang Pet? Ingat gak kamu 2016? Yang ini macam-macam penceramah. Bukan itulah sudah berapa minggu itu. Oh ini tentang wong ulu. Ya, bahas wong ulu lah. Nah, bahas Wong orang-orang di ulu. Cak mano sih di daerah Ulu tuh apa baik kelakuannya 24 jam aktivitasnya masih ada. Nggak pernah sepi soalnya tempat aku di daerah Tojulu. Nggak pernah sepi. Kamu jam 3 subuh kamu lewat pasar tuh masih ada uang. Oh, pecah New York ya di sana ya? Cara kita 24 jam ya? 24 jam. Pokoknya ada uang berjualan buah di daerah Tojulu tuh 24 jam dia. Uang itulah. Nggak tedo. Dia tedok di situ lah. Kalau dalu tuh dia tedok. Ya nanas bangun dia langsung. Lah serius aku. Maksud aku Alfamart sip-sipan lu dia tidak nian. Cara wong cari duit Bang Pet. Oh betul, dia joker. Anaknya alhamdulillah lah sudah lulus di luar negeri. Oh. Jadi cerita motivasi. Caknya tidak pernah sih aku. Tapi kan cerita wong sukses kan itu. Oh Iya. bapak kau udah rela susah-susah. Jual nanas 24 jam. Nah sih sebenarnya uangnya ganti-gantian, cuma ya dulur-dulur dia tuh lah masih. Ya, dulur dia. Tapi dia jualannya 24 jam, tidak ada stop aktivitas apa namanya jual beli juga di daerah Tojulu itu tidak ada stop 24 jam dari yang legal sama yang tidak. Nah itulah maksudnya. Oh. Nah itu intinya materinya tentang itu. Nah berarti
kalau nak nyari materi tuh berawal dari pengalaman kakak biasanya ya? Biasanya Dari Pengalaman, keresahan. keresahan. Apa sih yang lagi kita resah ke akhir-akhir ini? Bisa Misalnya apa yang lagi kita mikir ke topik bahasan, kita pikir terus di otak. Itulah yang biasanya dijadikan materi, Ya, betul. ditulis. Yang bahkan ada yang memang keresahannya tuh yang kayak yang simple atau mungkin yang ada yang berat-berat. Contohnya misalkan kayak contohnya misalkan kalau kita tuh hari paling nikmat itu adalah satu hari di mana ngelewati simpang tuh ijo galau. Iya, aku cek itu, aku enggak tahu, aku ngerasa aku dapat privilege kalau kayak itu kok. Iya, ngerasa Kalau aku enaknya nih lewat hidup. tadi cek sebelum kesini kan di lampu merah skip ini kan simpang ini kan. Aku datang hijau langsung. Nah, Tahu nih maksud aku nak datang itu. itu loh. Simpang karena aku Habib ini. Siapa tahu ya. Iya, kita enggak tahu, aku tuh merasa spesial bae. Nah, Kalau merasa tiba-tiba datang tuh hijau. Oh, maksud aku boleh lah ya. Kok bisa Iya, kok tahu mereka tuh. Bisa bae bukan Ali kan yang datang tuh kan harusnya kan. Nah, Saya orang lain, apa pas aku nih yang hijau. nah, berarti spesial ya. Namanya Karoma gitu tadi. Berarti dari kiri kanan pengalaman, dari apa tadi Kak? Keresahan. Keresahan juga. Poin keresahan utamanya juga. keresahan. Biasanya- yang ngebeda ke stand up komedi dengan komedi lain itu ialah kok poinnya keresahan. Oh berarti selain stand up komedi ada tipe komika lain kah apa gimana? Enggak, maksudnya dengan komedi yang kayak komedi sitkom, komedi apa, dia berawalnya dari keresahan tuh bedanya. Bedanya stand up tuh itu yang poin utama yang biasanya membeda ke stand up komedi dengan komedi lain. Betul. Keresahan sama dia ada argumen dia di situ. Walaupun keseniannya sama, setiap komik Ya, itu seninya pasti komedi tapi beda-beda. deh. beda-beda karena keresahan setiap komika tuh beda-beda kayak itu loh. Hidupnya juga pasti Walaupun ada yang beda-beda. kok tema besar ya, misalnya Ya. kita kasih tema nih, temanya transportasi nih. Nah, dari kita bertiga ini keluarnya beda-beda pasti. Walaupun dikerucut ke di detail ke. Misalnya kita kita detail kan nih temanya angkot skip, keluarnya beda-beda dari kepala kita nih. Angkot skip turun di tengah beda-beda tetap dari kepala kita nih. Nah, itu yang bikin stand up comedy itu spesial tuh di situ. Berarti sebenarnya materi itu bisa apa aja ya Kak? Iya, Dari iya. Bisa stand up comedy? bisa apa aja. Bisa apa Tapi tergantung di mana tempat yang dibawa isi. Kadang-kadang ada yang ngerasa tema itu works, Ya, kadang-kadang ya. ada yang tidak gitu sih. Masih apa ya, dinamisnya panggung stand up tuh kayak itu. Ya, namanya seni komedi itu seni yang selalu berjudi. Kayak gambling ya dia. Ya, selalu judi seni stand up itu. Dimanapun siapapun komediannya pasti berjudi. Nak berapa ratus juta pun kamu bayar komedian masih berjudi. Ada kemungkinan dia udah lucu masih. Nah, siapa tahu tuh contohnya kayak Itulah wong galak sungkan nak bayar komedian tuh. Takut gak lucu. iya. Gelis wong memang. Iya. Dia udah tahu kita mengeluarkan effort untuk nulis materi. Cak lemak kita- nian tapi di komentar kayak di lapor Pak itu wah kerjanya bercanda, gajinya serius. Apa gitu gawe kerja sama gaji. Dia udah cicilan tahu doang. wong-wong itu tuh zaman dulu susah juga. Andika Pratama nikahi jando untuk ningkat ke karir. Ya begitulah. Ya, begitulah ya. Begitulah. Karena harus ada yang dikorban ke galo. Iya, Kita benar. biasanya ya ngorban ke waktu kita untuk nulis materi segala macem. Wong nggak dong ngelihat effort itu, wong ngelihat hasilnya. Iya. Wong taunya, oh nama kita ada di flyer nih, nama kita ada di baliho nih. Mereka nggak nyingok kita open mic tiap hari Jumat. Kita nggak lucu di depan wong-wong rame, mereka nggak nyingok itu. Nah ini termasuk keresahan juga dan pernah dijadikannya materi soalnya di show gawe. Nggak ya aku nih wongnya diam-diam bang. Nyangkal terus. Pernah ya aku jadi ke materi itu. Dia jadi ke materi. Kakak ya kak, nggak tahu ya ngerasanya karena apresiasinya kurang baik. Iya betul. Terutama di kota kita dewe. Tapi pernah gak sih Kak selama kakak manggung ada momen kakak ngelucu tapi penonton gak ketawa gitu? Wes pas kita ngajak berdua. Coba cerita dong Kak, cerita dong Kak. Yang itu boleh dah ya. Oh yang kita ngejok di acara mobil itu.
Oh iya itu Iya. itu juga. Oh banyak ternyata banyak. Yang Banyak lah, bukan Siko. banyak bukan Siko. Selama kami hidup stand up nih kamu kira lucu terus. Tidak lah bangsa. Tidak lah. Kamu tanya Komeng, kamu kira lucu terus Komeng. Tidak. Pasti ada Komeng tuh tiba-tiba oleh ada itu pasti. Ada pasti dia. Itu malah kita kerja berdua terjadi 2 kali ya pernah ya. Yang pertama yang di OP Sikonya. Di OP. Kok lagi? Pakri, Pak. Pakai. Oh. Nah, yang waktu itu. Iya. Ngejep di ulang tahun Kapolda. Iya, 2000 berapa itu? Itu 2018 19 kali ya? 18-an lah mungkin. Iya, semungkin kayak itu. Pokoknya Kapolda setelah Pak Tito waktu itu. Iya, waktu itu di acara Kapolda lain, bukan ulang tahun apa? Institut Poldanya ya? Kapoldanya ini nih. Yang ulang tahun. Pribadi nih. Nah, pribadi. Jadi di situ kami nampil, aku pertama kan aduh tidak lucu ini. Ali bisa ngebalas nih, Ali lebih lucu daripada aku. Syup masuk. Nah, sama baik. Tapi aku tuh ada terbantu Jo waktu itu ya. Karena tiba-tiba ada salah satu tamunya. Ya mungkin anggota mereka tuh lah merasa dia ini lucu juga nih, nyeletuk terus naik ke depan. Malah MC jadinya mereka. Jadi ngobrol kan berdua, oh ya Allah ya keselamat, aku tidak perlu malu-malu nih. Cuma itulah ngambil duitnya kan malu kan kita masih kan. Iya. Maaf dan Pak, kami tadi agak ini. Nah, tidak apa-apa lah Pak kalau misalkan tidak dibayar dalam hati aku. Tolak dong. Sangkal dong. Disangkalnya ternyata masih dikasih. Kalau aku tidak bakal sih ngomong, kalau aku tidak bakal ngomong saya itu. Pak bensin kita aja aja. Nah jauh kita deh. Itu karena kita kasih penghasilan ini. Ya begitulah. Tapi karenanya biasanya kadang-kadang memang ya kami tidak bisa nyesuai ke jokesnya. Kadang-kadang ada faktor dari luarnya juga. Tapi kami berusaha untuk tidak menyalahkan hal di luar kami. Tidak bisa. Apa namanya si performance itu tidak bisa nyalahi crowd sebenarnya. Menurut aku ya tidak tahu. Ya benar itu benar. Dalam seni apapun ketika dia sudah bentuknya mainnya di atas panggung, dia tampil untuk uang yang nonton, dia tidak bisa nyalah ke siapa yang nonton. Sebenarnya. Karena kan di stand up comedy itu ada teknik yang namanya riffing atau crowd work. Nah, di mana sebelum dia masuk materi, itu dia komunikasi dulu dengan penonton untuk ngerangkul mereka. Intinya kalau kita tidak dapat apa namanya? Crowdednya ya kita tidak terlalu menarik untuk mereka perhatikan. Betul, kami baru nyala ke di luar panggung kalau tiba-tiba ada meteor, tsunami, itu bisa baru. gedung misalkan di Windham itu. Bisa. Nah, itu baru boleh kami. Bahkan ketika mati lampu pun lagi tiba-tiba nampil, tidak bisa kita nyala ke. Nah, itu kita harus bisa menghibur di situ sebenarnya. Nah, tanpa mic gitu loh. Apa istilahnya nih kalau misalkan di kontrak tuh SPK tuh force majeure. Nah, force major. Baru bisa kami salai. Ini apa bukan pakai bahasa Palembang kan? Tidak apa-apa Kak. Ya kan kita kan medianya di Palembang. Oh iya benar, siapa tahu mereka kan kaget dulu yang nonton masih kawan-kawan nih lah masih. Oh iya juga. Kamu pikir nonton kamu pikir podcast ini sudah ribuan. Aku nyingok. Bahkan yang rombongan suara masih dikit view-nya. Wong 4 kamu suara itu kamu interview. Sudah ke Jakarta main nampil pesta pora suara itu. Kamu berharap dari kami berdua dan komunitas lawak-lawak ini, tidak banyak view-nya. Allah. Ya Allah. Iya. Balik. Ya memang maksudnya tidak harus kita bahasa Indonesia. Gua ya. Alangkah guanya mana aja gitu. Nih ngapa kata suara li? Balik. Nah Kak, kita balik lagi ya. Pas ketika open mic nih, crowd nggak ketawa. Solusinya apa Kak kalau dari Kakak sendiri? Ada yang teknik namanya tuh bomb slide. Jadi ketika ada ketawa itu kayak ada istilahnya joke backupnya itu untuk biar bisa lucu lagi. Atau kadang-kadang komika tuh misalkan tidak lucu mengakui tidak lucu. Tadi tidak lucu ya, sorry. Kadang-kadang kayak itu jadi ketawa. Jadi mencoba mencarikan suasana. Itu tadi istilahnya tuh bomb slide itu kayak pelampungnya penyelamat lah. Biasanya setiap komedian itu ketika jokesnya udah kena dia pasti nyiap ke Siko
apa ya Siko backupan yang Aceto nih itu Plan nah. B-nya, plan B-nya itu. Harus ada plan A, plan B-nya sih, menyiap cadangan. Cuma kalau di open mic biasanya tidak. Karena namanya latihan kan gitu kan. Siapa yang nak nyiap ke cadangan untuk latihan? Latihan galau gitu. Bener, siap mati ya lo yang misalkan pas latihan itu deh. Apalagi yang nonton sesama komika kan, karena menghibur sama komika Iya. itu lebih susah. Lebih susah. Ternyata humor wong-wong komika ini lebih tinggi lagi ternyata. Lebih ke kayak ini sih. Jadi pas nguntal stand up, misalnya rumahku nih besarnya, saking besarnya, di otak mereka tuh sudah nebak kayak lo. Apa nih? Kau ku isi nyasar ya? Nah, ya kayak nebak-nebak kayak itu. Ya. Jadi punya ini sendiri. Itulah apa namanya tantangannya ketika open mic itu ya ngapo open mic itu tetap diperlu ke walaupun wong sudah sehebat apapun. Ya. Nak sehebat Kevin Hart, nak sehebat Dave Chappelle atau Louis CK, dia tetap harus open mic karena nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi ketika mereka manggung. Kerendeman itu biasanya ada di open mic dan itulah yang bisa dipelajari dan dievaluasi terus tiap minggunya. Nah, itu. Pentingnya latihan ya maksudnya ya Ronaldo Messi itu sudah hebat kalau tapi tetap latihan. Nggak ada ini dia. Nggak ada, sudah aku hebat biarlah aku nak pas tanding wae main nggak aca itu. Kita nggak tahu dia bugar atau tidak untuk pertandingan kan. Betul. Tetap harus latihan Kak ya. Harus latihan. perlu kan. Latihan. Ya uang ngeband be latihan. MC beda latihan. Nah kalau kakak sendiri manggung paling jauh nih di mana sih? Selain di Palembang, pernah ada manggung di luar? Aku Tanjung Enim sih. Kau lebih jauh lagi pasti. Aku Mana Tanjung Enim. kan kamu Ada yang aku naik kereta. daerah-daerahan ya? Daerah-daerahan. Apa di luar ini sih? Kalau di luar kota belum pernah. Ya kan kau nggak stand up open mic kan kamu kan di Jakarta kan? Ya kalau misalkan open mic pernah di Jakbar, pernah kemarin kan Depok, tapping pernah. Suci kan? Suci juga pernah berarti kakak Suci join. pernah. Suci Suci itu 8. kompetisi bukan sih kak? Iya. Kompetisi. Kompetisi jatuh. Si 8 Bang Pedro season 8 kan? Season 8. Waktu itu 9 besar. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Pas itu jurinya siapa kak? Pas Suci. Jurinya Aku juga waktu Oh iya. kebetulan sama Budak Unsri. Yang di pes tadi. Nah, jurinya waktu itu ada Pak De Indro, Panji Pragiwaksono sama Cak Lontong. Tapi sempat cing sih, tukar-tukaran sih. Itu Koeres juga waktu itu. Koernes juga. 2018 ya? 2018 waktu itu. Tapi itu mereka legend-legendnya komika semua ya kak? Iya, Ya? Pak De Indro sih lebih legend Indro. sih. Itu komedian Eng, secara keseluruhan. Legend eng. Legend. Bukan Legend. avatar dong itu. Nah, Pak De Indro, Pak De Indro Warkop. Indro Warkop. Indro Warkop. Indro Warkop _ asli kan? Harus ada aslinya itu. Karena ada yang niru lu pasti Le. Iya. Itu waktu itu gitu. Kemarin tuh ada sempat yang Indro Warkop _ palsu. Kok ngaku sih dia? Nggak harusnya kan nggak usah pakai. Lah beli dia centang biru sekarang. Nah, sakwong asli yang palsu itu sumpah. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih sosok komedian yang menginspirasi, role model lah gitu? Role model waktu itu sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak karena kadang-kadang tuh suka silih berganti. Misalkan seneng Ridwan Remi nih, seneng Pras nih, seneng ini, seneng itu, seneng ini, seneng itu. Kalau satu tuh agak sedikit susah gitu. Sedikit susah. Di Indonesia coba Siko sebut ke yang kamu seneng. Soleh Solihun. Soleh Solihun. Nggak tahu kenapa pas awal-awal aku stand up tuh komedinya tuh kayak unik be itu loh. Di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Di luar Indonesia itu aku seneng Ron Funches. Oh. Ron Funches itu di luar Indonesia itu. Satu itu. Kalau kau? Soleh Solihun seneng aku. Soleh Solihun. Soleh Solihun Indonesia. Kalau luar sih Favorit kau dong yang India itu? siapa? Russell Peters. Russell Peter. Nggak juga sih. Malah bukan. Nggak tahu aku banyak nonton cuma nggak seneng nggak nonton Siko. Oh. Beda-beda kayak komik ini Argentina. Aku hobi nonton yang cewek itu tuh. Nah iya loh, dia tuh kadang-kadang nonton. Nggak tahu kalau lagi ada Netflix tuh nonton itu apa segala macem kan yang aneh-aneh Yang dari Italia apa segala. Kamu tuh ya mencari referensi baik gitu kan
nonton tuh kan perbandingan lah kan. Makanya dia pernah ngomong dengan aku, coba kamu Bang Pet, kamu nonton komika Perancis. Ah, jago. Saya tidak perlu deh barat main. Tapi itu bahasa Prancis berarti Kak? Iya, bahasa subtitle lah, Perancis. tapi kan kita kan terbantu kan walaupun dikit-dikit kan. Iya. Yang nonton yang sekiranya masih bisa tercerna lah. Nah, itu. Aku agak kurang kalau nonton apa komedian-komedian yang ya sorry agak kulit hitam ya. Karena mereka pace ngomongnya itu cepet. Betul. Nonton Itu. Kevin Hart itu bangsat kata aku. Bener. Itu nih bahasa Indonesia lagi Saro nak lu gue. Dia tadi abang suka. Jangan nonton Eminem kita dibuatnya. Rap god kayaknya guys. Uang kulit hitam kan karena ada vocab dewe dia. Iya, vocabnya kan agak susah kan. Agak lah wong kulit hitam dia tinggal di Inggris pula kan. Wong Liverpool dia mama tinian gitu. Nah, kau British gitu ya? Iya. British yang Merseyside yang agak lebih parah lah gitu. Pokoknya itu lagi kita kurang lebih komika favorit. Kalau dari teman-teman stand up Indo Palembang, harapan kedepannya apa nih? Kami lebih kayo lagi. Lah pasti kayak realistis ya teh. Dak sih komunitas kita lah kayo Bang Fit. Aman. Iya sih sebenarnya sih. Kamu bisa tanya mungkin di antara seluruh komunitas apa yang lagi aktif, yang masih aktif di Palembang. Komunitas mana yang megang duit kas paling banyak? Aku rasa komunitas kita megang duit kas paling banyak. Dan habisnya lebih cepat juga. Dah habis lebih cepat. Banyak 2 digit lebih sudah duit kas kita. Kalau 3 digit tak nyampe, tapi 2 digit lah. Pacak lah ngundang talent Cak The Johnson sih kok. Nak di sender itu lagi gawe The Johnson. Kalau talent-talent yang harga-harga sedang-sedang belum sekelas Ari Lasso sama Once masih bisa kita undang pakai duit kas. Masih bisa kami untuk di takaran duit kas komunitas yang Betul. ya lumayan sehat lah. Betul, tapi habis untuk itulah sisanya nyari lagi pecah venue. Ya. Nah, itu kami agak yang sedikit susah. Tapi harapan ke depannya mungkin lebih kayak lebih asik lagi lah. Paling itulah berharap lagi. Kalau aku sih harapannya ya mungkin hati sih berjalan baik lah. Iya, tetap berjalan baik. Tetap ndak mati baik komunitasnya. Walaupun wong duo, dewe open mic, tetap open mic. Tapi ada Kak generasi muda yang join di stand up Indo? Ada. Generasi Iya. yang baru-barunya ada, cuma kaget barunya tuh kelewat baru terus gitu. Minggu ini baru, minggu depan baru lagi dia tuh. Silih berganti per minggu bae. Per minggu. Nggak minggu tahu ya, kadang-kadang. karena belum dapat lagi kawan-kawan yang bisa konsisten dan menetapkan diri dia untuk tahan di komunitas ya. Iya. Karena mereka mikirnya caknya, gawean lain deh lebih keren caknya. Aku juga sebenarnya lah kepalang nyemplung ya, pikir aku nih galak lah ngeband aku, keren aku. Cak lemak kan ngeband dentam tato budak SMA kan. Sorry kawan-kawan. Li, kau pikir aku galak ganti mama aku nunggu tahu aku tidak tertarik, caknya lebih asik jualan, Li. Lah iya aku Bapak aku nih dari SD di pasar lah tahu aku mencari duit. Di stand up ini saya mencari duit aku. Dan juga aku lebih paham ini, Li, jenis-jenis kusen, Li, kadang-kadang, Li. Jenis-jenis kusen. Ngitung duit cepat. Mau mato ini gitu. otak ini. Merembenan nyari sosokan itu 20 10 yang mana. Lah kerasa duit. Iya. Tapi intinya itulah, karena stand up comedy itu circle-nya Ya. asik, enak, seru. Ya intinya harapan kami tetap berjalan lah. Tapi Kayak teman-teman komunitasnya tetap. yang untuk yang baru mau join gitu pasti dirangkul ya sama teman-teman. Pasti dirangkul. Kita sekarang sudah tidak ada nyuruh kawan-kawan. Ya sudah datang Jumat enggak kita cek itu lagi sekarang. Ya karena aku sempat open mic berdua ya. Dengan Angga ya ada waktu tuh ya. Yeah. Waktu kawan-kawan masih ya sekendak-kendak dia bae, mereka termasuk dia ini. Lagi yang ya mereka nggak kate apa namanya concernnya ke stand up lagi, mereka sibuk dengan gawean masing-masing after covid kami pikir anjing kok sepi nih kan sudah semakin open mic ini. Lah nggak kuat lagi nih open mic bertiga berempat, bahkan kami pernah open mic itu berdua dan yang lainnya nongkrong di hari open mic, padahal tahu tuh jadwal open mic kan bangsat kan kata aku. Aku nak kunjukin 400 sih ke uang kamu nih baru datang. Jadi salah satu bentuk support Ya. tuh dengan menonton komika lain Iya, ya sebenarnya. jadi apa namanya
cara kami untuk regenerasi tuh kemarin tuh sempat pakai cara alay kami, open recruitment. Nah, biasanya tidak loh itu. Wong UKM di kampus lah. Iya, dan ternyata works. Ternyata works. Kami tuh ngerasanya ngapo uang ini tidak galak gabung, tidak galak datang ke open mic karena mereka tidak berani dewean. Nak diajak dulu jadi. Dewean, malu aku nak datang dewean kan. Jadi kami kumpul ke uang yang nak datang dewean, kami buat ke sikok grup. Nah datanglah kamu barengan sama-sama baru, tidak dewean. Nah itu caranya. Kami rangkum jadi ke grup. Mungkin nggak tahu ada postingan kita kata ya. Kemarin ada sih, kemarin ada. Jauh kemarin juga, keren jauh. Nggak salah ini galau, brand galau kayak kamu scroll di feed. Sayang guys. Iya. Masuk tidak duitnya ini. Itu sih. Jadi kemarin pas open recruitment ternyata rame Kak ya. Iya rame. Rame. Antusiasnya. Jadi mereka tidak ada merasa sendiri. Iya. Jadi mereka kan takutnya datang malu nih dewean nih nak tampil nak ngomong dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu gabung. Jadi kami bikin ke grup, kami rangkul kawan-kawan tuh bikin ke grup di WA, sharing lah dulu di situ. Kami kemarin tuh bahkan sempat adu ke sharing juga beberapa kali. Dan akhirnya kami capek juga sudah. Tapi yang kami rangkul di grup-grup itu masih tetap kami arah ke. Benar. Sampai sekarang kalau kawan-kawan yang baru kepengen gabung untuk DM di IG-nya stand up, kami lempar ke grup yang memang baru-baru nian, budak-budak yang kepengen baru gabung nian. Tapi di situ ada tutornya enggak Kak biasanya? Ada di YouTube-nya Aura Gaming, ada tutornya. Tutor hire. Itu ada yang ngajari tentang cara. Ada. Tutor deh. Enggak sih, tapi ada sih beberapa yang sharing gue. Cuma ada yang menggurui karena seni stand up-nya dewek tuh ndak kati takaran bisa atau tidak ya. Betul. Tapi butuh keberanian be Kak ya. Benar. Mental sih, cicip panggung dulu be yang penting. Ya, rasa ke dulu be aman sekiranya ndak cocok ya sudah berhenti stand up. PNS. Ya aja simple bae. Iya BUMN sudah aman bisa ndak Jangan jangan termakan omongan ndak apa-apa kau tuh yang penting lah berani tampil aman jelek percuma berani. Iya. Kami tidak mau memberikan kalimat-kalimat surga lagi lemak realistis bae. Cak budak kecil tuh disuruh nyanyi oleh wong tua aja lomba nyanyi ndak apa-apa nak kalah yang penting lah berani. Jelek deh tuh nyanyi tadi. Awan jelek sudah maksud aku ndak usah lah berani. Iya kayaknya budak dari kecil harus sudah tahu deh realita dunia seni. Iya, maksudnya tuh modal berani bae itu tidak cukup. Iyo. Harus bagus sih. Lemak dia tuh kena kata mamaknya daripada kaki Anang Hermansyah atau dia kan sakit hati kan. Iya. Emak lah wong terdekat sih ngomongnya sih. Iya, betul. Itulah. Tapi ya ada lah kawan-kawan yang bantu-bantu sharing di grup ada. Cuma lah kalau sudah kelewatan nanyo berterus-terusan ya kau pikir kita berkawannya apa laju uji budak tuh kan. Baru tahu di WA belum tahu foto itu bahkan belum saling save nomor kan. Iya cak ada deketnya cak mana kak ini kita nganggu kan sudah. Ngeri-ngami ternyata. Ngeri-ngami kalau sudah nanya berterus tuh kan ya kalau mungkin nanya dasar-dasarnya ada sih budak-budak ada yang sharing ke. Iya. Termasuk Bang Pet salah satu kalau ada uang lah sudah kelewat ringamnya aku galak akan megang Instagramnya juga kan stand up kan. Lu kasih ke nomor Bang Pet. Ini mentor kita lulusan Suci 8 kata lu. Dan bengaknya aku galak mulu aku ngaku sudahlah Pak yolah jago. Ego aku dikasih makan. Aku tahu dia hobi ngaku wong kan. Iya. Hobi ngoceh dia. Berarti Kuku beri ini ada. Kalau teman-teman umum yang tertarik untuk join di Stand Up Indo Palembang langsung datang. Langsung datang ke open mic atau ya kepengen tahu lebih dikit boleh DM Instagram Stand Up Indo _PLG kalau terjengok di pesannya. Iya. Kalau terbaca di kalau terbaca biasanya terbaca sih. Kalau lagi dak kate event kan permintaan DM kan dak perlu ada kan. Iya. Pokoknya itulah kalau misalnya langsung datang DM segala macam bisa. Lebih melawan sih langsung datang sih sama melawan. Kan ada biaya pendaftaran dak KT. Cuma namun kamu nak ngejo alhamdulillah. Iya. Enggak masalah. Jangan nanya syarat-syarat be.
Karena syaratnya bakal kami aneh-aneh tuh. Betul. SKCK Ya, kalau Kak, apa betul. syarat gabung komunitas? Bisa pantun enggak Oh, iya. kadang-kadang? Nah, Biasa cak itu. 10 kami bikin. Suruh bikin 10 ada budak itu. Dibikinnya dia. 10 pantun. Coba masuk. Oke, kita masuk ke. Masuk kan di grup yang budak-budak baru tuh lah kan. Makanya jangan nanya syarat, menanya syarat kami kasih syaratnya Iya. itulah. Karena tak kata syaratnya. Iya. Syaratnya tuh menuju wong tuh cuma make garam bae. Hmm? Iya, Cak, ini wong buat es jeruk. Jeruk Dinjuk emang kayak garam. garam enggak? Ada dinjuk garam dikit biasanya. Oh, garam apa SS India itu ya kalau ada ngasih garam. Bukan, ada nian memang. Aku Garam tak pernah. biasa. Aku tak pernah loh, sumpah bikin es jeruk sudah bikin beda usah garam. Enggak aja menjuk garam dikit syaratnya aja. Biar ada asemnya dikit. Asin Kak, aku rasa garam. Iya. Iya. Ayo sudah. Kok pecah mana sih kau? Lah masuk mistis ini pasti sudah jatuh syarat-syarat ini. Tak tahu aku ya namanya wong kita dulu Dak wong kita dulu wong ulu itu loh. Perum kate cah itu njuk garam. Kate. Tapi kan Perum kan wong-wong baru galo, wong datang kan galo. Oh. Ada kok gue kamu asli di Palembang nih, lahir hidup di Palembang nih. Kate. Bos tinu kamu Pagaralam kan? Padang. Padang, bos lanang kamu Pagaralamannya. Lahat. Iya, au. Uang datangan. Kate wong asli. Tapi Walaupun garam tadi loh aku udah terima loh apa sih? ada serius aku. Iya. Jadi kalau kedepannya agenda paling dekat apa nih Kak dari Stand Up Indo Palembang? Paling deket. Libur. Dek. Nongkrong. Tidak ada cerita kapo show kau dengan ganda Iya, itu. Kak. Oh, tidak kaget itu. Ada agenda sih Ya, tapi bulan-bulan 12 kaget. Agenda lucu-lucuan bae. Iya. Nggak ada bukan event-eventian, sedekahan aku tuh. Nah itu. Moto kambing. Anniversary sunat ada. Namanya itu serius. Iya. Nah, event kecil-kecil, eventnya gratis, event stand up-an. Anniversary sunat. Sistemnya amplop li ya? Enggak, kamu nak ngasih payo tidak sudah. Iya kan ada kotak amplop Oh, jadi ada kayak kotak, kondangan. ya, Nah, ada. sistemnya bebas, tapi namanya dicatat. Namanya dicatat, Namanya nama dicatat. uang yang ngasihnya dicatat. Betul, misal Rian 2000, malu-malu lah dia di situ. Belum tahu juga sih tapi kaget ke depannya Cak Ano. Itu kan masih gambaran bae tuh, masih lama sih masih panjang Desember. Bulan 12 Kak ya. Tanggal 24. Berarti paling dekat hari Jumat Kak ya, tiap hari Jumat. Tiap hari deh. Jumat yang paling dekat tiap hari Iya. Jumat. Itu juga belum tentu jadi ya yang bulan 12 tadi. Kamu inget soalnya lah 3 tahun enggak jadi itu. Allah sih gue tahu Lah iya. Ya Allah. Iya. Namanya kami tuh sunat barengan itulah yang bisa kami banggakan. Ada saya sama kawan di komunitas itu lah. Sunat kami itu barengan. Apa kami tahu barengan ya karena sunat kami itu pas tsunami Aceh 24 Desember. Oh. Kalau tanggalnya tidak do apa namanya? Tidak do memorable, mungkin kami tidak ingat kami sunat tanggal berapa. Karena kami ingat pas tsunami Aceh pasti tanggal 24 Desember. Keren nih. Keren. Di balik sunat gitu ada yang disatukan oleh disatukan oleh sunat. Iya disatukan oleh sunat itu loh. Ya itulah Makanya kan anniversary. ya, rencananya bikinnya itu eventnya gratisan yang datang dapat es krim. Mencak memang sedekahan nih kan. Lah serius lah kami lah sudah siap. Jangan Dan anniversary sunat ini kalau udah acak ngasih amplop kaset PS1 lah. Biasanya kan cak itu kan hadiahnya kan. Kaset PS1. Enggak Pepsi Man, enggak tuh yang ini apa yang gocu-gocuan di motor itu tuh? Apa road race? Road race. Road race itu. Iya. Allah. Kita kasih closing statement dulu Kak sebelum ending nih. Apa tuh closing statement? Dari kau dulu lah nih. Aduh beban Aku dulu be, aku kan pasti serius nih. Aku kan pasti serius. Bebas bebas. Bebas ya, bebas aku pasti serius ya kau. Boleh. Kok aku harus lucu ya? Hah? Ya tidak perlu sebenarnya kau bahaya membebankan diri kau. Kau baik sebenarnya tidak sih. Closing statement lah, Intinya, sudah. intinya kalau pengen gabung silakan gabung, nggak usah nanya syarat kami kasih. Terus tuh tidak ada uang pendaftaran, kalau kamu nak ngasih alhamdulillah. Terus semoga stand up Indo Palembang terus berjalan lah. Dan uang-uangnya masih asik terlepas dari umur berapapun yang masuk gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Keren. Nah kalau Ali lah Ali. Kalau kali. Sahabatnya tanya intinya. Tinyo itu ya. Itu yang closing statementnya. Ya, usah Iya, banyak tanya. Udah usah banyak tanya. Galak payu udah galak sudah. Datang-datang weh. Lucu bae lagi saya ini.
Lagi nak bertanya, cak mana kan nak gabung komunis? Ya Allah, masa mana datang mai? Wah, nak melucu oi. Tak usah diribet ke maksudnya. Aman cuma nak melucu. Kecuali kan nak daftar apa kayak entra, daftar polisi. Nah, kau baru tanya syaratnya apa segala. Ini cuma nak melucu, tak ada syarat-syaratan. Lucu sudah itu, Bay. Nah, Jadi buat kawan-kawan yang kepo sama stand up Indo, komedi Palembang jangan banyak tanya. Jangan Datang banyak be, tanya, ge. datang be. Datang Jam 8, ya. Datang be, ya. Galak-galak baca flyer tuh ya, ada tulisan hari Jumat jam 8. Acaranya di mana, Kak? Masa kayak tulisan tuh di Sapior. Masih nanya. atau kadang dia menanyakan hal Sumpah. yang sudah ditulis. Kak, di Sapior ya. Kan sudah sumpah, ditulis ini demi Allah ini event kami kemarin tanggal 8 Juli, wong datang 8 Juni. Nah, Juni. Ini lo aku tiketingnya lo kemarin. Jadi wong tuh ada wong ngecek, masih ada mungkin bukti ceknya. masih ada bukti cek. Kak, Kamila di Atiasa jam berapa mulai? Ya Allah, Mbak, tanggal 8 Juli. Manuel tanggal Kecepatan datang Ya sebulan. sebulan dia. Sebulan. Malah ini di tanggal Agustus tanggal 4 kemarin ada yang nanyo, "Halo Kak, tiket masih ready dak?" Nah, lewat padahal acaranya tuh. Tapi salah pula kok masih ditulis di bio. Iya. Iya sebenarnya, tapi kan di Males bio kan ada deh. tanggalnya Sabtu 8 Juli 2023. Males juga kami itu gantinya. Cuk, kami juga males genti, kamunya balas baca cocok. Saya sumpah ada wong nanya malahan event yang beda. Kak, masih ada enggak event ini? Apa namanya? Konser apa misalnya? Oh, saat ini apa nanya konser ini? Sumpah ada wong nanya, Kak, ada tiket Tulus enggak? Siapa Tulus maksud? Lucu apa Tulus ini kita ngundang Tulus wae maksud aku. Iya. Ya Allah. Makasih banyak buat Kak Pedro sama Kak Ali udah Ya. datang Ya. ke Sot Media. Thank you. Boleh plus ya. Thank you. Kak. Suruh. Thank you. Sorry Jangan- kawan-kawan yang teromong tadi ya. Iya. Bisa Yang disensor tersebut-sebut Bella, ya. dikat lah. Tolongnya editornya Abal ini banyak gawe nih editor kami. Yalah, aman lah. Yang tersebut-sebut ya maaf lah aman kamu tersinggung ya. Memang tujuannya itu sih. Ya, emang tujuannya itu. Ya buat teman-teman jangan lupa subscribe dan Ya. follow Sot Media Podcast dan juga Stand Up Indo _Palembang. I'll see you guys later. Dadah. Bye. See you. Bye.